sholat lelet, rezeki mepet. Ya, Ustazah, ilmunya. Masya Allah. Ini sebenarnya, Mohon izin Habib, Ustaz, ya, Guru. ini sebenarnya agak ajaib nih kalau Apa misalnya tuh, kenapa ketemu tuh? orang yang kayak gini ya. Sholat sunnahnya tepat, Cakep banget tuh ya. duha ya tepat, Tahajud. tahajud tepat. Pas sholat wajib nyantai banget. Ada efek sama rezeki juga nggak? Silakan. Astagfirullahaladzim, mohon izin guru-guru. Jemaah. Bik. Oh jemaah. Bik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah ibadahnya ya. Jadi kalau kita ngomongin sholat sunnahnya rajin. Mungkin taubat, mungkin sholat hajat. Pas sholat wajibnya lelet. Bagaimana kalau kata guru kita begitu. Bagaimana kenapa gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah sholat, hukum sholat wajib itu mutlak. Nggak bisa diganti-ganti. Wajib itu wajib, nggak bisa ditukar-tukar. Sementara hukum menjaga sholat sunnah itu anjuran. Dianjurkan, ayo dong jangan sholat wajib doang. Masa kamu aja kalau makan lauknya pengen banyak. Kan nggak mungkin kalau makan nasi doang. Pakai lauk nggak Bu? Ikan asin, sayur asem, sambal, lalap. Makan aja pengen lengkap. Masa sholat tidak ada paket lengkap? Tapi yang terjadi adalah saya udah sholat sunnah. Tapi yang wajib ketinggalan. Di sini nih ada dalam kitab hadis nyatakan apa? Innallaha faroido fala tudoiuha. Sungguhnya Allah sudah memberikan kewajiban-kewajiban hukum. Entah itu masalah sholat, puasa dan sebagainya. Fala tudoiuha, jangan kamu hilangkan. Jadi yang wajib jangan sampai hilang cuman gara-gara kita ngejaga yang sunnah. Jadi kalau saya nih mungkin belum yang istiqomah dengan yang wajib dulu deh kita paksain. Kenapa? Jangan sampai hilang yang wajib. Apa tuh namanya? Hilang kampak, jarum, apa sih namanya? Dapat jarum kampaknya hilang. Iya. Rugi kan? Emasnya hilang, ya imitasi dapat, jangan sampai nauzubillahimin. Jadi kalau bisa kita jaga yang wajib dulu. Misalnya contoh dalam hadis, Bunda kalau puasa nih puasa Muharram nih misalnya nih, maaf nih, atau puasa Senin. Bunda izin gak sama Ayang Beb? Bang, Mas, Papi, ya, Mami mau puasa sunnah nih. Kalau suami bilang, tidak ada puasa sunnah. Nanti saja tanggal 9 sama 10 Muharram aja. Sekarang jangan. Karena kamu harus menemani abang pergi kemana-mana. Apakah ibu puasa? Tidak. Karena wajib kita menemani suami. Jadi berdasarkan hadis ini pemirsa, kita kalau yang wajib didahulukan. Yang sunnah anjuran. Jangan sampai suami ketika melarang kita berpuasa, kita malah tetap puasa. Jangan sampai kita sholat wajibnya jadi terlambat gara-gara kita yang namanya sholat sunnah yang lain. Nah kemudian dalam hadis lain nyatakan lagi gini Bun. Bunda. Bik. Bunda. Bik. Bunda. Bik. Nah semangat dong. Yeah. Ngomongin sholat mukanya berkerut. Pasti gue lagi mikir nih. Tadi juga gue sholat subuhnya begini. Pasti mikir gitu ya? Iya. Sama saya juga gitu. Jadi dalam hadis nyatakan apa? Ketika seorang hambaku dia mengerjakan yang wajib. Maka dia menjadi waliku. Orang yang aku sayang. Barang siapa yang memerangi waliku, maka dia perang sama aku, kata Allah gitu. Ketika orang itu sudah melaksanakan yang wajib, maka aku menyayangi dia. Apalagi ditambah dengan yang sunnah, aku lebih sayang kepadanya. Maka aku jadikan petunjukku di tangannya ketika tangan itu pakai untuk memegang. Maka aku jadi petunjuk kepada kakinya ketika dia melangkah. Aku berikan petunjuk kepada matanya ketika dia melihat. Dan aku menjadi mulutnya ketika dia berbicara. Jadi kalau kita udah dekat sama Allah, apapun yang kita minta, Allah bilang apa? Kalau kamu minta, maka aku pasti berikan. Kalau kamu minta perlindungan, pasti aku lindungi. Itulah waliku. Jadi subhanallah. Masya Allah, merinding aku dengar ya. Merinding Masya Allah. Bayangin semuanya dijaga sama Allah ya. Dijaga sama Penglihatannya, Allah. mulutnya, tangannya, kakinya dijaga. Allahu Akbar. Bang juga doain Umi ya. Sama-sama doain Bang Ali juga. Sholat tepat Amin. waktu. Amin ya Allah. Makasih Ustazah. Sama-sama. Ya Dan Allah. baik langsung aja ya Habibi ilmunya. Ini udah banyak banget nih hari ini ilmu yang kita dapatkan ya. Masya Allah ya. Nah ini sekarang kita Noel masalah sholat di masjid. Sholat di masjid. Ini kewajiban bagi pemimpin rumah tangga, seorang laki-laki. Nah, ada nggak sih Bib gara-gara kita emang ya agak malas ke masjid atau akhirnya nggak sholat di masjid, sholatnya mungkin di luar masjid gitu ya. Ada efek nggak sama rezeki ini Bib, silahkan. Baik, sebelum itu jenggotnya lebih banyak mana? Monggo. Tapi ilmunya banyak. Iya, banyakan Said Ali daripada saya jenggotnya. Jadi kalah sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda, kalau seandainya yang namanya al-harru panas. Har itu panas, Bu. Har itu apa, Bu? Nah, bukan hari ya, Bu, ya, bukan. Ya, baik. Idza ishtadda al-harru, kalau panas itu sedang amat sangat terjadi, maka fa'abridu bis-shalah, maka hendaklah, kalau secara bahasa itu artinya fa'abridu bis-shalah itu artinya dinginkan dengan sholat, ya. Tapi maknanya kata para ulama di sini adalah hendaknya sholatnya kita tunda sampai cuaca agak dingin. Lalu kalau misalnya melakukan begitu, nunda begitu, apakah kemudian rezeki kita menjadi mepet? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam syariah tadi Ustaz Maulana, juga Ustazah Lulung menyampaikan, ada yang disebut dengan uzur-uzur syar'i, gitu ya. Atau ada hal-hal yang istilahnya meringankan dan tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, kira-kira rezekinya jadi mepet nggak, Pak? Kalau nggak dosa? Enggak. Iya kan? Udah ngantuk, Pak, atau enggak? Subuh soalnya nih, habis subuh ngantuk. Ya, Bu? Angkat tangannya kalau ngantuk. Baik. Jadi kalau dalam keadaan kita sedang uzur syar'i, itu dibolehkan menunda tanpa ada siksa. Nah, menunda ini di dalam fikih itu ada dua hal. Yang pertama yang umum diketahui oleh masyarakat. Apa saja? Sakit, ya Pak. Yeah. Kalau kita sakit, kita nunda sholat boleh nggak? Boleh. Dalam keadaan sakit, gitu kan? Karena itu adalah uzur syar'i. Kemudian yang kedua dalam keadaan safar. Safar apa, Bu? Tahu? Perjalanan. Dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan gini kita bisa sholat nggak? Itu bisa kalau itu. Kalau tangan bisa. Tangannya kalau kaki yang jalan. Baik, jadi dalam perjalanan itu juga kita dibolehkan jamak takhir atau jamak takdim, itu memajukan atau memundurkan sholat. Dan itu tidak berdosa, berarti artinya tidak kemudian mengurangi rizki kita. Lalu kemudian yang berikutnya apa lagi? Ketiduran, ya Bu. Ketiduran yang nggak sengaja. Ya, kita nggak sengaja memang tahu-tahu ketiduran misalnya dari sekitar jam 2 bangun sekitar jam 4 misalnya begitu. Kan berarti kan tidak awal waktu sholat asar, ya Bu. Ada nggak yang begitu? Acungkan tangannya. Enggak ada, malu dilihat di TV soalnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang begitu ya, atau lupa misalnya tidak sengaja, maka itu tidak kemudian menjadi masalah. Itu yang umum. Ada yang khusus, Pak, Ibu sekalian. Apa saja situasi khusus yang membuat sholat itu boleh ditunda, tidak mengurangi terhadap rezeki dan tidak berdosa. Salah satunya apa yang tadi kita sebutkan, yaitu pada saat panas terik luar biasa. Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah. Maka kalau misalnya lagi kondisi sedang panas-panasnya itu boleh. Apalagi dalam keadaan hujan besar, angin keras, ya. Kemudian cuaca juga sedang luar biasa tidak menentu, berbahaya. Kata baginda Rasul, para sahabat menyatakan sallu fi rihalikum, Ustaz Ali. Jadi sallu fi rihalikum itu artinya sholatlah di rumah kalian dalam keadaan begitu. Boleh nggak ke masjid? Hadisnya riwayat Muslim. Masya Allah, terima kasih ilmunya. Sami-sami, Ustaz Ali. Nah, udah jelas kan, tambah terang kan. Kita buat terang lagi yuk. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana. Iya, kita suka pada berantem nih, makan dulu, sholat siapa dulu. Tuh? Makan siapa dulu. orangnya? Siapa itu? Saya. Iya. Makan dulu, ntar rezeki lu ditahan lu. Orang rezeki dari Allah, sholat dulu dong, habis sholat baru kita makan. Ini gimana sih guru ilmunya? Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Bunda, kepada semua jamaah, boleh nggak menunda sholat karena persoalan makanan? Lihat dulu makanannya. Apakah sudah disajikan atau belum? Kalau sudah disajikan, tinggal mau dimakan, boleh ditunda. Tapi kalau belum masak, ngapain ditunggu? Iya benar. Salatlah dulu. Itu lihat keadaannya. Kemudian apa lagi? Ketika puasa di maghrib waktu buka puasa, kita buka dulu atau salat dulu?
buka dulu. Tapi lihat bukanya dulu. Mohon maaf, batalin saja dulu. Baru salat maghrib, habis itu baru makan besar. Kalau saya kebiasaannya makan besar dulu. Karena kalau saya makan sedikit, terus salat nanti nggak ada selera lagi makan. Karena saya orangnya kan makannya sedikit. Aku makanya jadi kalau sudah ada makanan masuk, itu makanan besar enggak kemakan. Kasihan. Nah, jadi cara makan saya begitu. Oke. Tapi jangan terlalu lama. Jadi yang diperbolehkan, apalagi kalau dijamu, ada acara, biasa kan tahlilan, zikiran, kemudian pas azan, gimana nih? Pas tahlilan atau lagi baca makanan, udah enak kan? Kalau begitu makanlah dulu, karena nanti nyakitin hati tuan rumah. Pertanyaannya kenapa? Why? Kenapa? Karena jangan sampai kita sholat ingat makan. Nah. Udah diambil lagi, aduh ya Allah. Yang ada dua kelompok kan, dia makan semua. Yang satu bilang, aku mau salat dulu. Kayak aku makan dulu. Pasti yang salat dulu, pasti kepikiran, dibalik sudah ya Allah. Pasti lebih bagus ingat salat ketika makan atau ingat makan ketika salat. Ingat sholat ketika makan. Lebih bagus ingat salat ketika makan. Yuk kita makan cepat yuk. Habis ini kita salat ya. Ya gitu. Itu jauh lebih bagus daripada salat. Kondisi memungkinkan kalau membahayakan jiwa karena kelaparan. Wah, lapar banget. Dari perjalanan, naik bis, tiba-tiba mampir di rumah makan. Udah lapar banget orang satu bis semuanya. Dari tadi tidak ada tempat pemberhentian karena lewat jurang. Maka sampai langsung makan dulu. Karena tidak ada tenaga untuk sholat. Oke. Iya. Lebih baik makan supaya Tegap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Karena 2 piring. Jadi untuk semangat boleh. Apa hikmahnya supaya kita mengingat Allah, karena makan pun termasuk bagian daripada ibadah. Kalau kita niatkan untuk menguatkan tubuh, makanya memberi makan orang itu pahalanya besar. Masya Allah. Karena 40 hari pahalanya mengalir. Allahu Akbar. Maka Jumat berkah kasih makan orang itu 40 hari 40 pahalanya. hari. Makanya mentraktir orang makan itu pahalanya 40 hari. Masya Allah. Di depan ada sate padang tuh kayak enak tuh guru. Boleh? Traktir ya. Baik, terima kasih ilmunya guru. Waduh, itu mah jelas ya. Jadi makannya jadi ibadah ya. Masya Allah. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya baik, ini pertanyaannya masuk melalui Instagram kita. Ali izin bacain dulu. Ini @yanti_afriani1999 ya. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, kita sudah rajin ibadah, sudah minta doa, tapi katanya rezeki itu takdir. Nah ini PR nih sama orang yang begini nih ya. Dikit-dikit ngomongin takdir aja ya. Berarti orang ibadah lancar dan rezeki tidak lancar itu memang sudah dicatat dalam takdirnya Allah. Sehingga rezekinya mepet, tetap mepet aja katanya gitu. Karena takdir nih ya. Baik, ya Habibi. Ini kalau... Maulana izin. Ustazah. Aduh Bib, ini sebenarnya kalau sering banget ketemu sama yang begini nih Bib ya. Udah ya mau capek-capek bagaimana, udah takdir begitu-begitu aja dah. Nah, silakan Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in wa mawalah. Jadi tadi pertanyaannya anakku Yanti yang bertanya ya bahwa bagaimana orang sudah sholat benar, sudah kemudian kita jaga adab dan sebagainya, melakukan amal soleh tapi rezekinya tetap. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta tolong sama Allah itu dengan sholat. Salah satunya. Wasta'inu bis sabri was salah.
ya. Minta tolonglah sama Allah itu dengan sabar kepada Allah dan juga dengan melakukan sholat, ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita jangan pernah putus asa menyatakan apalagi bahwa rezeki kita emang udah segitu, gitu kan, mepet. Karena bisa jadi pengabulan Allah itu datangnya bukan maunya kita, tapi sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk kebaikan kita, ya. Nah, kemudian yang kedua saya ingin sampaikan juga kepada anakku, yang namanya rezeki itu, Nak, itu bukan hanya uang, duit, ya. Tahu duit? Ya. Jadi bukan hanya duit, bukan barang, bukan hanya pakaian, bukan. Yang namanya rezeki itu satu adalah kesehatan, Pak. Bu, saya tanya sama ibu, ibu dikasih uang 1 triliun tapi koma di rumah sakit, milih mana? Milih mana? Iya. Berarti uang 1 triliun tuh nggak ada harganya dibanding kesehatan kita, ya. Saya nanya sama ibu yang di sini, Bu, kalau kita dikasih uang 1 triliun, suami selingkuh, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Berarti menunjukkan uang 1 triliun itu nggak ada harganya. Suaminya selingkuh, anaknya narkoba, mau nggak? Nggak mau. Artinya apa? Rezeki Allah itu adalah sesuai keinginan Allah dan yang terbaik buat kita. Ya, ketenangan, ya, punya teman baik, lingkungan kerja nyaman, tetangga yang perhatian sama kita, masya Allah, itu rizki Allah semua. Dan rizki Allah yang paling tinggi adalah ketika kita diberikan hubungan yang indah antara kita dengan Allah. Itu adalah orang-orang pilihan, ya. Semua dunia dan seisinya tidak ada nilainya ketika kita menikmati hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berduaan sama Allah. Pada saat malam, akhir malam, gak ada orang, semua orang tidur, kita berduaan nangis. Wah, itu adalah rezeki yang paling tinggi kepada kita. Nah, maka anakku Yanti dan juga seluruh kaum muslimin muslimah, sekali lagi jangan pernah kita putus asa dengan rezekinya Allah. Terus kita berusaha, terus kita berdoa, terus kita bersedekah, terus kita sholat yang baik. Habib Ali, ya insya Allah nanti Allah akan berikan rezeki kepada kita dalam bentuk yang paling baik. Amin ya Allah. Terima kasih ya Habib ilmunya. Sami-sami, Ustaz. Dan salah satu rezeki juga saat ini barengan sama kami, dengerin ilmu dari para guru, ini rezeki yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah!